Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأخيار صلاة الله وسلامه على نبينا الكريم المختار وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الديار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kepareng matur dumateng para alim, para kiai, para guru ngaji ingkang dahat kinabekten, khususipun dumateng Bapak Haji Hambali, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara, ingkang kala wingi bulan Juli nggih Pak Hambali kepanggih kawula pinaringan tugas ten Mayong Kalinyamatan kalian ten Masjid At-Taqwa PDM Jepara. Ingkang wekdal menika dugi mriki Ustaz Dr. Ali Tigriyatno MAG. Ugi ingkang kawula hormati Bapak Bambang Harsono saking DPRD Kabupaten Jepara, ingkang kawula tuwi nasihat-nasihatipun lan ugi nyuwun panuwun ingkang boten pepindhan dumateng Bapak Agus Setyo Budi ingkang sampun maringi panginapan ingkang luar biasa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi barokah saking napa ingkang sampun den siapake, boten kagem kawula sak rombongan tapi ugi sampun kalampah marang mubalik saderengipun. Mugi sak lajengipun ugi tasih kersa nglampahake sedekah griya kagem para mujahid dakwah. Ugi ingkang kawula hormati Bapak Subhan, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo, lan sak perangkatipun Ibu Rohmiyatun garwanipun Bapak Subhan. Nah, niki kaya toh muktamar sakderenge Pak Haidar kalih Bu Nurjannah. Ten Kendal ten gerani kula wonten ten PCA ten pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri. Ketuanya Pak Ali Muhzi, ketua Aisyah cabangnya garwanipun. Nah niki ten Blimbing Rejo ugi pinaringan pilih ketua ranting Muhammadiyah, ugi ketua ranting Aisyah niku suami istri. Lan ingkang kawula banggake padha nem-neman ketua pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Blimbing Rejo nggih menika Al Ustaz Abdul Mukhlis, ugi dumateng para rencang-rencang pemuda Muhammadiyah ranting Blimbing Rejo, ugi dumateng para
Ortom, organisasi otonom ten ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo, pimpinan ranting Nasyiatul Aisyah, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ugi dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para adik ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam saged silaturahim ten ranting Blimbing Rejo menika kanthi sehat wal afiat, kawula ngajak rencang saking Angkatan Muda Muhammadiyah panggenan kawula izin kasuwun sinau kalian mas-mas pemuda Muhammadiyah ranting Blimbing Rejo menika. Kaping kalihipun kula panjenengan sami monggo katuran sholawat salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nuntun kula panjenengan sami kanthi sak bagus-bagusipun tuntunan, ugi ingkang sampun nglumantarake kula panjenengan sami saged amraktekake amalan-amalan ingkang katuntun dening Allah ten Al-Qur'anul Karim. Pramila pripun kula panjenengan sami saged ngejawantahke nas-nas ten Al-Qur'an dumugi amaliyah kula panjenengan sami. Kawula awali kanthi surah Ali Imran ayat 100 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bahwa ketika kita bermuhammadiyah, jamaah rahimakumullah, ayat ini sering kita dengar. Oleh karena itu, ketika warga Muhammadiyah tidak hanya mendengarkan Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi memperhatikan susunan ayat per ayat, bahwa kenapa ketika mendirikan Muhammadiyah salah satu pedomannya adalah ayat 104. Tidak lepas
dari ayat sebelumnya. Maka disinilah bagaimana ketika menjadikan suatu kaum itu bisa bergerak bersama, tidak mungkin kecuali ada persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Selama kita bercerai-berai, selama kita sering berbeda pendapat, sering berselisih, maka tidak akan mungkin ada organisasi kuat. Tapi persatuan itu ada, tidak mungkin kecuali landasannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, tidak mungkin langit bumi seisinya itu bisa menjadikan jaminan untuk allafa baina qulubikum, untuk melembutkan hati mereka. Maka yang melembutkan itu bukan harta. Walaupun ada yang menyampaikan dengan harta itu bisa rukun, tapi ada batasnya. Bondone entek, bubar meneh. Kan itu ya Pak ya. Tapi ketika dilandasi dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, maka disitulah bahwa kelembutan hati orang-orang yang bersatu, orang-orang yang memiliki satu tujuan, bergerak bersama amar ma'ruf nahi mungkar, disitulah niatnya hanyalah kepada Allah semata. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, barulah ketika ayat 102 itu menjadi pondasi, 103 itu sebagai kita guyub bersama, 104 kemudian kita mendirikan suatu kelompok yang itu bersama sama dengan tujuan yang sama, barulah 110 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita support. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa ketika sudah berada dalam rel yang benar, maka kalian orang yang terbaik. Ketika kalian orang yang terbaik, bukan kemudian menyombongkan diri. Ukhrijat linnas, tebar manfaat kepada seluruh manusia. Sehingga ketika kita mulai menebar manfaat dengan cara apapun, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tapi uniknya Pak, wa tu'minuna billah, ikhtiar terbaik itu sandarkan lagi kepada Allah. Maka disinilah ketika kita sudah istiqomah, walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, jika ada ahli kitab yang mau mengikuti kita, baik bagi mereka. Jika ada orang non-muslim mendukung gerakan Muhammadiyah, itu baik bagi mereka. Dan itu. Sehingga Allah memberikan gambaran, minhumul mu'minun. Sebagian nanti akan tertarik untuk beriman. Tapi wa aktsaruhumul fasiqun. Jangan kecewa jika mereka kebanyakan itu fasik. Sakjane ngerti Pak Bu, sakjane ngerti kapasitas Muhammadiyah itu seperti apa, tapi malu untuk mengakui. Nah, itu. Maka disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, kami di Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah punya amanah terkait dengan
apa yang menjadi program kerja Muhammadiyah. Seringkali kami diingatkan sama Pak Haji Hambali, Ustadz jangan lupa sampaikan amanah terkait dengan layanan umroh dan haji PT Ar-Rahmah milik pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tahun kemarin kami diberi kesempatan untuk membimbing jamaah umroh dari Ar-Rahmah yang waktu itu masih PDM Kendal. Ketika masih di PDM Kendal, kami salah satu yang membimbing. Kalau di kontak personnya ada nama Khairul Anwar itu, tapi saya lingkupnya Semarang karena kerjanya di Semarang sehingga linknya relasinya di Semarang. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, itu salah satu dari sekian terobosan untuk mengejawantahkan risalah Islam berkemajuan. Ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu, bahwa ketika istilah maju ini sebelum Indonesia merdeka, Pak Ahmad Dahlan sudah menyampaikan Bapak Ibu, dadiya kiai sing berkemajuan. Ojo anggone kesel-kesel awakmu nyambut gawe nggo Muhammadiyah. Itu salah satu pesan otentik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahwa kata kunci dadiya kiai di Muhammadiyah yang kami dulu terima, ada sebuah tulisan, apakah kita ulama? Itu pertanyaan. Maka jawaban itu di dalam surah Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu orang yang sudah memahami, memperhatikan, dan juga merasakan, kemudian muncul rasa takut kepada Allah kalau tidak berbuat apa-apa, maka disitulah dia bukan ulama, walaupun dia punya pesantren. Maka di dalam surah Fatir itu, bagaimana seorang ulama itu dimaknai bukan titelnya yang tinggi, walaupun itu ada. Tapi bagaimana di Muhammadiyah ulama itu orang yang sudah memahami, kemudian dia mau mempraktekkannya. Maka seringkali di Muhammadiyah itu ulama tidak hanya ahlul Quran, tidak hanya ahlul hadis, tidak hanya sesuatu yang itu dilihat satu frame, satu pandangan. Kan begitu. Pak Bambang ini ulama. Ketika apa? Di dewan beliau betul-betul mengejawantahkan ilmunya untuk kemaslahatan, bukan kemadharatan, Pak. Seorang pejabat itu pun juga disebut ulama. Ahli kemaritiman, ahli kelautan, ahli perikanan, itu juga ulama. Maka disinilah bagaimana Pak Ahmad Dahlan sampai menyinggung dadiya insinyur, dadiya tentara, dadiya apa wae, tapi baliya ning Muhammadiyah. Inilah yang kemudian kita sebar kemanapun, kemudian semuanya kembali ke Muhammadiyah. Maka istilah maju Bapak Ibu itu maju yang betul-betul terarah sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Prof. Din Samsudin sering menyebutkan ad-dinul Islam, dinul hadharah. Agama Islam itu adalah agama berkemajuan, tidak jumud. Dan inilah yang diejawantahkan oleh kita, Bapak Ibu. Jadi kita mempraktekkan bahwa Islam yang sebenar-benarnya. Dan ini oleh Pak Yai Tafsir itu betul-betul ingin dijaga. Bahwa kader-kader kita itu harus memahami
kata maju, kata kemajuan dan berkemajuan. Dan kita juga mungkin kalau saya nom yo isih nom Pak ya. Nom isih nom, tapi sudah anak. Kan itu, tundang bapak. Kan itu. Nah, nek bapak-bapak yang sudah sepuh tentu melihat bahwa suatu saat yang menggantikan saya untuk berada di majelis pengajian Ahad pagi ini siapa kalau bukan putra putri kita, cucu-cucu kita. Ya, harus berpikirnya maju. Kan itu. Maka kalau kemarin disampaikan oleh Pak Rozihan, salah satu Pak Yai Rozihan, salah satu ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, jika ingin membuat sesuatu, pikirkanlah 50 tahun ke depan itu masih pantas. Kalau saya melihat gedung ini 50 tahun ke depan masih pantas apa enggak Pak, Bu? Nggih. Masih mengikuti zamannya? Masih Pak. Dene tinggal rehab sedikit, tetap sempurna lagi, mengikuti zamannya. Maka Muhammadiyah tidak berhenti dalam satu masa, tapi berpikir sampai masa yang akan datang. Maka disinilah bagaimana secara substantif, secara materi, bahwa isi dari Islam berkemajuan itu bagaimana mengarahkan kita semua untuk terus ke depan pandangannya. Jangan ke belakang, Pak. Ke belakang itu sebagai pelajaran. Maka kata Allah, kenapa Allah itu menceritakan para nabi, para rasul di dalam Al-Quran, menceritakan orang-orang soleh. Ibu pirsa Ali Imran, keluarganya Imran. Kenapa Allah ceritakan, Bu? Pasti ada maksudnya. Maka istrinya Imran ini namanya Hannah. Dan Hannah ini memiliki suatu impian. Ketika saya hamil lagi, saya pinginnya anak yang saya kandung ini saya wakafkan ke Baitul Maqdis. Bayangannya kalau sudah nadar itu disampaikan, laki-laki yang keluar bisa mendampingi Nabi Zakaria. Falamma wada'at, ketika sudah mulai melahirkan, ketentuan Allah bukan laki-laki, tapi perempuan. Setelah muncul anak perempuan, maka disitulah Siti Hannah dan Imran memberi nama Maryam. Ini salah satu tuntunan, bahwa ketika kelahiran seorang anak, segera beri nama yang terbaik. Ketika muncul perempuan, apakah tetap nadarnya ditunaikan? Tetap, itulah sebuah wujud ketaatan. Begitu pula mungkin kita, jika kita punya anak, maka wakafkan anak kita untuk bersama-sama li'ila'i kalimatillah melalui Muhammadiyah. Itu harus muncul. Kalau kita belajar dari Hannah ini, ketika ada Maryam, maka apapun konsekuensi yang sudah disampaikan nazarnya, beliau tunaikan. Maka Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria. Apa to ora anak wedok? Kinten-kinten pripun, Bu? Kinten-kinten pripun, Bu? Lah niki lare-lare santriwati. Ketika saya mulai melepas anak saya di asrama, kuwi anak wedok ya nangis. Bapake nangis apa ora, Bu? Nggih, Bu.
Kula niku kinten-kinten bayangane jenengan nangis napa mboten? Tetep nangis, kan ngoten. Senajan diumpetke, engko nangise ning jero mobil wae. Itu wis gede. Lah posisi Maryam masih kecil, dititipkan di Baitul Maqdis, dibimbing oleh Nabi Zakaria yang sudah jelas kebaikannya dan runtutan keilmuannya sudah jelas. Maka anak-anak kita pun kita titipkan melalui amal usaha Muhammadiyah. Maka disitulah Bapak Ibu, ketika Allah menyinggung itu, la ayat la ibratan liulil albab. Cerita-cerita itu hanya bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Maka ketika Islam berkemajuan itu dimunculkan dan diputuskan dalam muktamar di Surakarta kemarin, muktamar yang ke-48, itu bukan ujuk-ujuk. Itu dari runtutan, Pak. Runtutan ideologi Muhammadiyah sejak awal sampai akhir. Kalau kami perhatikan di buku Risalah Islam Berkemajuan itu ada 16 atau 17 dari ideologi Muhammadiyah yang lahir setiap masanya. Kan itu. Maka muncul istilah kemajuan itu pada era Kiai Jamat Dahlan, kemudian muncul lagi eranya Kiai Haji Mas Mansur tahun 1937, kemudian muncul lagi pada tahun 1968 ketika Pak Yai Fakih Usman, kemudian era 2020-an dimunculkan lagi. Sehingga bagaimana mengulas kembali istilah maju, kemajuan, berkemajuan itu melekat, Pak, dalam pergerakan kita. Jangan kita kemudian bernostalgia masa lalu, berlebihan, masa depan kita lupakan. Kita harus mencanangkan itu. Nah, oleh karena itu ketika statuen Muhammadiyah, atau mungkin kita sering mendengar dengan istilah statuta di Muhammadiyah atau karya-karya di Muhammadiyah, itu bagaimana Islam itu kita wujudkan dalam keseharian, bahwa kita berpijak pada amalan yang serba utama. Jadi kita sholat yaitu sholat yang utama. Sholat yang utama itu seperti apa Bapak Ibu? Sholat yang utama itu berarti kalau bagi kita warga persyarikatan sesuai dengan panduan tarjih Muhammadiyah. Mulai kita hadirkan di situ. Bagaimana tata cara sholat sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Maka di dalam salah satu karakteristik Islam berkemajuan, kita harus memahami istilah ijtihad dan tajdid. Nah, kebetulan kami di PDM Kendal diamanai sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid. Harus menyampaikan salah satunya terkait dengan kriteria Islam berkemajuan, itu salah satunya harus bertajdid. Tajdid menurut Muhammadiyah ada dua. Ini bagi santriwan santriwati. Satu, tajdid dalam urusan akidah dan ibadah. Tajdid atau pembaharuan urusan akidah dan ibadah bersifat purifikasi. Meluruskan, Pak, bukan merubah. Ini harus dimaknai pembaharuan itu bukan sing lawas ditinggal, dinggo sing anyar, ndak. Tapi bagaimana yang sudah ada itu kemudian dikoreksi, dievaluasi, kemudian jika ada yang kurang sempurna disempurnakan.
Maka tidak merubah sebenarnya kalau urusan akidah dan ibadah. Maka seringkali kita dikotakkan, Pak. Tajdid pada hal ibadah itu sebenarnya bukan mengkotakkan. Kalau yang Allahumma ba'id baini ki Muhammadiyah, kalau wajah tu wajhiyah ikhwanuna, kan begitu? Enggak. Jadi Majelis Tarjih itu mengakomodir dari sekian pendapat para ulama di Muhammadiyah. Jadi kalau melihat putusan tarjih yang jilid 3 itu disandingkan dengan putusan tarjih yang jilid 1, itu jenengan akan menemui perbedaan. Maka disinilah bagaimana terkadang kita harus membandingkan sehingga bisa tahu yang dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Berarti semakin maju, tidak jumud, Pak. Bukan kemudian sifatnya tarjih itu ini diputuskan yang terakhir, yang lama kemudian kuwi salah. Itu bukan seperti itu karakteristik Muhammadiyah. Ini yang teman-teman pemuda Muhammadiyah tetap jalan. Bahwa jangan sampai kita terkotakkan pada satu masalah, iki golongan iki golongan iki. Perhatikan di HPT jilid 1 doa iftitah, Pak. Doa iftitah itu pilihannya hanya 2. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sama wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimat, dan seterusnya sampai akhir. Bukan berhenti wa ma ana minal, bukan berhenti di sini, atau wa ana minal muslimin, bukan berhenti di situ. Lanjutkan antal malik la ilaha illa anta, dan seterusnya. Artinya melihat di dalam kitab fikih itu tidak berhenti di wa ana minal muslimin. Kemudian pada munas tarjih terakhir membahas tentang sholat, muncul satu lagi doa iftitah. Pun pirsa, Bu. Nggih. Pak, pun pirsa, doa iftitah satu lagi yang dimunculkan dalam putusan tarjih. Nggih. Mas, ada yang tahu? Santriwan? Ada? Apa? Tak siap kayak gitu. Ada enggak yang tahu? Santriwati ada yang tahu? Tambahan doa iftitah? Tid? Ya, kami sampaikan. Ada tambahan satu doa iftitah, Pak, di dalam tarjih, dan ini dimunaskan. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Tidak ditambah inni wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya, tidak. Kan baru tahu ya, Pak ya. Nah, maka disinilah bagaimana ketika tarjih itu mengakomodir pendapat tidak langsung serta-merta diiyakan, tapi dikaji dulu. Ketika kajiannya sudah menyeluruh, kajiannya itu sudah diputuskan bersama, ahli hadis juga memberikan penilaiannya, maka kemudian muncul berikutnya. Maka disitulah bagaimana adanya penambahan itu hal yang sudah harus semestinya. Jadi tidak mengkotakkan, maka istilahnya baca Allahumma ba'id baini atau wajjahtu atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berada di persyarikatan Muhammadiyah, itulah salah satu keberuntungan kita. Salah satu keberuntungan kita. Mau apapun disinilah kita berkarya. Semua bidang profesi ada. Jadi jangan kemudian kita ambil satu kemudian tinggalkan yang lain.
Semuanya ada. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, ada cerita menarik pada Pak A.R. Fakhruddin. Mungkin kalau saya melihat waktu itu di Masjid Taqwa, bukan At-Taqwa Pak ya, Masjid Taqwa Kalinyamatan itu, Krian. Itu diresmikan oleh Pak A.R. Fakhruddin. Ketika Pak A.R. itu salah satu ketua PP Muhammadiyah terlama, tapi di situ pula lah banyak hal yang itu tidak kemudian muncul ujub sum'ah, bangga diri, pengen dirungokke, nek ora dirungokke nesu. Itu bukan jiwanya beliau. Dan insya Allah masing-masing ketua PP juga sama. Ketika diingatkan oleh sesepuhnya pun juga sendika dawuh. Nah, ketika Pak A.R. perjalanan kemanapun itu tidak menunggu untuk dijemput ya Pak ya. Iso mangkat dewi ya mangkat dewi, kan begitu. Kemudian yang kedua, ketika mengisi, mohon maaf, orientasi ulama Muhammadiyah itu bukan cuan kalau bahasa sekarang. Nggih. Jadi kalau ulama Muhammadiyah atau para pimpinan Muhammadiyah itu ketika diamani untuk memberikan amanah, itu orientasinya bukan itu. Kalau ada, itu perlu diingatkan. Kemudian yang terbaru ketika sudah ada Lazis Muhammadiyah, yang kemudian muncul dai lazismu, itu Jawa Tengah, maka di situ pula lah untuk digerakkan bahwa setiap mubalik Muhammadiyah, setiap dai Muhammadiyah sampaikan dan kemudian juga memberikan contoh untuk mengamalkan. Apapun yang panjenengan terima sebagai pemateri atau sebagai khotib atau mubalik, sisihkan 2,5% untuk disampaikan bab zakat, infak, sodakoh. Dan ketika panjenengan mendapatkan bisyarah, masukkan 2,5% ke Lazis Muhammadiyah. Ojo nganti ono mubalik Muhammadiyah, loh kok intunya sak menit tok. Pernah dengar yang kayak gitu enggak Pak? Di Muhammadiyah belum pernah ya? Kalau di yang lain pernah enggak? Kan itu. Dan tidak pernah matok itu. Ketika mendatangkan PP nanti bisarohnya sekian juta. Ketika mendatangkan pimpinan wilayah nanti bisa. Ketika mendatangkan Pak Haji Hambali, pimpinan daerah ke Blimbing Rejo, tarifnya sekian, kan tidak ada ya Pak Haji? Tidak ada. Itulah keistimewaan di Muhammadiyah Pak. Sebab apa? Ketika sudah belajar untuk mengabdi di Muhammadiyah, paling tidak kita sudah mulai ada tabungan seadanya. Maka kalau di dalam bukunya Prof. Haidar Nasir, dalam yang judulnya Ibrah Kehidupan, yang ini kami sampaikan di Kultum Ba'da Zuhur di Masjid At-Taqwa PDM Kota Semarang, yang satu komplek dengan tempat kerja kami di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah. Itu ada satu judul dari buku itu, Mau Beramal Soleh. Jadi kalau mampu mungkin iya. Ada yang tidak mampu, aras-arasan mau beramal atau tidak. Engko ngenteni mampu. Tapi bagi Muhammadiyah, mau beramal soleh walaupun dalam kondisi dia tidak mampu, itu sangatlah baik. Beliau memulai dengan cerita dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang menjadikan seseorang itu bisa masuk surga?" Rasulullah menjawab, orang yang memiliki iman di dalam hatinya.
hatinya. Apakah jaminan orang yang sudah beriman itu dapat surga, sedangkan amal itu menjadi salah satu patokan? Maka Rasul kemudian menjawab, amal soleh itu yang menjadi salah satu tuntunan, yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk dijalankan dalam perjuangan agama Allah. Kemudian Abu Dzar tanya lagi, jika ia tidak mampu dan tidak memiliki harta untuk diinfakkan, apakah ia tetap mendapatkan surga? Jika ia tidak mampu, paling tidak ia bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Abu Dzar tanya lagi, kalau dia tidak mau mengajak orang lain bagaimana? Paling tidak dia bisa menghindarkan orang lain untuk berbuat maksiat. Lah, beliau sendiri tidak mampu, wong beliau itu bukan siapa-siapa. Paling tidak kata Nabi, dia bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa untuk beramal soleh tidak harus menunggu mampu. Tapi beramal soleh itu patokannya mau. Maka di Muhammadiyah itu sing gelem yo iki pintu syurga, kan itu dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, bahwa persyarikatan Muhammadiyah menghantarkan umat Islam, tersebutnya umat Islam loh Pak Bu, bukan menghantarkan warga Muhammadiyah, bukan, tapi menghantarkan umat Islam ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Ini satu redaksi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa ketika kemarin Undang-Undang Dasar tanggal 17 Agustus dibacakan, bahwa kemerdekaan itu menghantarkan kepada pintu gerbang kemerdekaan negara Republik, ada istilah pintu gerbang juga. Maka ketika kami menyampaikan, ada tidak korelasi antara Undang-Undang Dasar dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Ada, sebab penyusunnya sama, Ki Bagus Hadi Kusumo. Ada korelasinya. Sehingga apa? Kita patut bersyukur ketika kita diberikan peluang, diberikan arahan, ini loh jalan menuju surga. Kemudian yang membuka pintu bukan Pak Haji Hambali selaku PDM, bukan. Tapi kita masing-masing, bukan ketua ranting pemuda Muhammad. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu tinggal 10 menit lagi insya Allah. Ini tradisinya budaya sama dengan tempat kami jam 7 tet harus habis, harus selesai. Jadi di Kaliwungu juga sama Pak, jam 7 juga harus selesai. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berada di Muhammadiyah, kemudian konsep dasar Islam berkemajuan itu bagaimana Islam itu diamalkan dengan sebenar-benarnya. Maka maksud dan tujuan Muhammadiyah itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Betul-betul kita ejawantahkan masyarakat yang unggul. Masyarakat yang unggul itu masyarakat yang di semua lini itu memiliki keunggulan. Jepara, ini keunggulannya apa?
Tentu berbeda dengan kudus, berbeda dengan Pati, tapi masing-masing memiliki keunggulan. Ranting Blimbing Rejo, ketika tanggal 15 kemarin kami bertemu dengan Ustadz Jamaluddin Ahmad, Ketua LPCR PP Muhammadiyah. Beliau menyampaikan, Mas, ranting Blimbing Rejo ini salah satu ranting unggulan di PDM Jepara. Artinya ketika sudah tersampaikan di PP Muhammadiyah, bagaimana keunggulan itu betul-betul terwujud dengan apa? Mengangkat derajat umat Islam di ranting Blimbing Rejo. Yang kedua apa? Bagaimana memajukan kehidupan ini dalam kehidupan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk umat. Maka tajdid terkait dengan muamalah duniawiyah itulah tajdid yang bersifat dinamisasi. Artinya yang terkait dengan dinamisasi, ini kan pusat gebyok Pak, di Blimbing Rejo ini kan pusat gebyok di Jepara nggih. Maka disinilah kalau kita berbicara tentang hukum fikih, itu gebyok itu bid'ah atau tidak? Kan gitu toh. Tapi ketika kita melihat ranah, ini bukan urusan akidah, bukan urusan ibadah. Ini berada pada ranah muamalah duniawiyah. Maka bagaimana dinamisasi muamalah duniawiyah itu berada. Ini Muhammadiyah, Pak. Maka bagi kita, konsep dasar dari Islam berkemajuan itu untuk memerangi keterbelakangan. Apakah itu kebodohan, ataukah itu nanti ada ekonomi yang lemah, apakah itu ada kesulitan-kesulitan. Maka itulah hakikat dari konsep dasar Islam berkemajuan. Sebagai closing, insya Allah ini tidak berlama-lama. Kalau kita melihat runutan dari risalah Islam berkemajuan, semoga nanti ada penyampaian oleh mubalik selanjutnya, sehingga berkesinambungan. Ketika muqaddimah, kemudian konsep dasar, nanti ada karakteristik warga Muhammadiyah. Apalagi ini terkait dengan masa politik, itu betul-betul kita diuji, Pak. Kan itu Muhammadiyah insya Allah sudah teruji, tapi terkadang kita diberikan pemantik, kira-kira tersulut apa enggak. Terutama Pak Bambang yang sudah duduk di DPRD itu terus disulut ya Pak ya, dibentur-benturkan. Nah itu pasti ada kepentingan di situ. Tapi bagi beliau yang berada di partai, apakah itu ada yang di PAN, Umat, kemudian PKS, atau mungkin bahkan ada yang di PDIP, kan itu ya. Kemarin ketika di warung soto sinten Pak, oleh Mas dari PDM, Mas Gardana, meh bayar ora sido Pak, wis dibayari. Dulu pemuda Muhammadiyah yang aktif di PDIP. Mas Sinten nih kok. Nah artinya apa? Ketika bertemu itu ya tetap biasa. Hanya saja mungkin jalurnya berbeda-beda. Tapi perlu diarahkan. Jangan sampai malah menusuk dari belakang. Itulah bagaimana ketika berada dalam ranah muamalah duniawiyah itu bersifat dinamis. Bapak Ibu rahimakumullah, pesan yang sering kami dapatkan bahwa bermuhammadiyah itu kita hanya memilih. Kata Pak Iyamad Dahlan, kita itu hidup hanya sekali. Kita walaupun nanti akan muncul hidup dua kali. Paling tidak awal kita ini hidup sekali.
sekali. Ketika hidup sekali itulah kita bertaruh. Apakah kita selamat ataukah kita tersesat? Apakah kita husnul khotimah ataukah kita su'ul khotimah? Itu yang kita persiapkan. Maka taruhan kita hanya memilih satu di antara dua. Maka kita mau berbuat baik sekarang atau nanti di saat kita sudah tiada menyesal. Ketika kita mau sedekah ataukah di saat kita masih hidup atau setelah kita meninggal. Ketika kita berkorban, apakah kita saat hidup ini kita nabung kurban lewat lazismu, ataukah setelah kita meninggal baru nama kita muncul dalam sahibul kurban? Kan itu ya, pilihannya kan itu toh Pak. Kita mau ngamal sekarang atau besok setelah meninggalnya, kan begitu. Maka pilihannya hanya satu bagi kita. Kan itu, tasarra'u fil a'malis salihat. Bersegera untuk beramal saleh, jangan ditunda. Hikmahnya kapan? Ya nanti akan tahu. Maka salah satu moto yang dari belajar dulu dari sekolah sanawiyah sampai sekarang tetap saya jadikan pegangan, jarrib walahid takun arifan. Coba terus, nanti suatu saat akan tahu, akan paham hikmah dari apapun yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, disitulah bagaimana muncul kalimat hidup yang kedua di Muhammadiyah itu, di saat orang meninggal dia masih hadir. Yaitu apa Pak? Satu, wakaf. Baik wakaf harta maupun wakaf jasa. Gedung ini namanya gedung apa Pak? Gedung dakwah Umar Hashim. Saya diberikan informasi profil beliau. Beliau sudah tiada sekarang, tapi namanya tetap muncul. Itulah yang disebut hidup kedua. Beliau sudah tiada, tapi namanya tetap disematkan. Untuk apa? Sebagai uswah hasanah atau qudwah hasanah. Bagi siapa? Kita, penerusnya. Maka disitulah the power of wakaf. Kekuatan dari wakaf. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, maka jadikan diri kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah persarikatan Muhammadiyah. Jangan kemudian bermimpi aku tak pengen koyo Pak Umar Hashim, namanya disebutkan, sudah tidak itu lagi. Ewondine disebutkan itu pun karena jasa yang sudah ada. Bagi kita yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita amalkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pas jam 7.00. Kurang lebih ya mohon maaf. Nasru minallah fathun qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita bermunajat kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah hadirkan kita di majlis yang semoga Allah penuhi keberkahan dan Allah limpahkan rahmat dan ridhonya
sehingga langkah kita nanti betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba Allah yang terbaik fid dunya hatal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ampunilah salah dan dosa kami. Ampunilah salah dan dosa kedua orang tua kami. Ampunilah salah dan dosa beliau yang mendahului kami dalam perjuangan menegakkan agama-Mu ya Allah. Dan berkahilah seluruh amalnya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah ya Rabb yang memperbaiki seluruh urusan kami, perbaikilah agama kami ya Allah sebagai pedoman hidup perjalanan kami, dan perbaikilah urusan dunia kami sebagai tempat hidup kami saat ini, dan perbaikilah urusan akhirat kami sebagai tempat kembali kami kelak ya Allah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jangan tinggalkan kami untuk meninggalkan dunia ini sebelum Engkau ampuni seluruh kesalahan kami. Jangan Engkau tinggalkan kami dari dunia ini sebelum kebutuhan kami untuk menegakkan agama-Mu itu terpenuhi. Dan janganlah Engkau tinggalkan kami dari dunia ini dari urusan hutang piutang kami yang masih ada tanggungan pada diri kami. Dan ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dari dunia ini di saat semua keperluan kami baik dunia maupun akhirat Engkau permudah untuk terpenuhi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Zat yang memberikan pertolongan, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat-Mu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah dan akhlak kami sebagai wasilah khalifatun fil ardi-Mu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.